Kiprah Anies Baswedan menukangi Jakarta seperti tak pernah sepi dari sorotan. Usai mencuat persoalan rumah DP 0 rupiah beberapa waktu lalu, kini muncul isu seputar Formula E yang dituding berpotensi menghanguskan kas DKI hingga ratusan miliar rupiah. Tapi cukupkah situasi itu menjadi alasan Anies menutupi kesiapan DKI menggelar balap Formula E yang dinilai jauh dari harapan? Berikut laporan utama Formula E DKI tekor biaya panjar. Kini Anies malah seperti dibayangi awan gelap Formula E di tengah pandemi corona yang tak kunjung reda. Catatan BPK itu mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta disebut telah membayar panjar hampir setara 1 triliun rupiah kepada pihak Formula. Pertanyaannya adalah apakah ada berbenturan dengan perjanjian di awal? Nah, ini yang belum pernah dibuka. Ini kenapa tidak bisa dikembalikan? Nah, itulah kita atau kami sebagai anggota dewan yang mempunyai fungsi pengawasan terus mengawasi sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Jakpro untuk bisa mendapatkan kembali dana 560 miliar tersebut. Hasil audit yang dirilis BPK per tanggal 19 Juni 2020 itu mengungkapkan Pemprov DKI setidaknya telah menggelontorkan biaya persiapan Formula E sebesar 53 juta pound sterling atau sekitar 983 miliar rupiah. Rinciannya, dana senilai 560 miliar rupiah sebagai biaya komitmen dan 423 miliar rupiah untuk bank garansi. Menengahi polemik itu, pihak Jakpro selaku pelaksana proyek mencoba meyakinkan halayak bila komitmen fee itu tidaklah hangus tetapi semata dialihkan karena pelaksanaan Formula E di Jakarta ditunda hingga 2 tahun berturut-turut. Ini sebenarnya sebuah proyek yang sejak awal tidak direncanakan dengan baik. Uang yang begitu banyak dihambur-hamburkan pada saat sekarang rakyat butuh, nggak ada uang. Nah, kebayang nggak? Kemarin aja kita lagi COVID aja setengah mati. Ini hampir, kalau BPK bilang kurang dari 1 T, kalau saya lebih dari 1 T yang ini. Ada buktinya kok kalau dihitung. Komitmen fee untuk Formula E akan dikembalikan ke Jakarta berupa pembiayaan logistik acara, biaya penginapan para pembalap dan timnya yang jumlahnya hampir 2.000 orang, pembuatan tribun acara, hadiah bagi para pemenang, biaya sertifikasi event ini agar sesuai dengan standar internasional, termasuk juga airtime televisi internasional yang menyiarkan kegiatan ini secara langsung, di mana wajah Jakarta akan tampil di dalamnya dan menjadi sorotan dunia. Anies bukannya mau ingkar janji bila ajang balap Formula E di Jakarta harus tertunda hingga 2 tahun.
pun hingga kini belum jelas pula kelanjutannya. Di tengah pandemi corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, Anies memang dituntut realistis menentukan skala prioritas. Anies yang kemudian memilih mengutamakan keselamatan rakyat seakan ikut diselamatkan pula oleh situasi ini. Sebab seberapa jauh persiapan Jakarta sebagai tuan rumah juga dipertanyakan. Pembebanan anggaran kepada Formula E ini masih dari APBD, apakah tidak bisa mencari sumber dana lainnya gitu. Nah, itu apa kira-kira pertanyaan dari teman-teman anggota DPRD, terutama di badan anggaran begitu. Yang kedua adalah menyangkut tempat. Apakah bisa dilakukan itu Formula E dilaksanakan di Monas? Nanti apakah itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas jalan raya, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, penundaan ini kan biasa, seperti turnamen tenis Wimbledon di Inggris ditunda, Copa America di Argentina, Kolombia, Piala Eropa 2020, Olimpiade Tokyo 2020, dan Piala Dunia U21 di Indonesia juga tertunda waktu itu. Jadi semuanya tertunda karena masalah COVID ya, event internasional di dunia ini. Diketahui, temuan BPK merinci pada 2019 silam, Pemprov DKI disebut mengucurkan dana sebesar 20 juta pound sterling atau setara 360 miliar rupiah kepada pihak Formula E sebagai biaya komitmen. Tahun berikutnya digelontorkan lagi untuk pos serupa senilai 11 juta pound sterling atau sekitar 200 miliar rupiah. Selanjutnya, pengeluaran berbeda untuk pos bank garansi sebesar 22 juta pound sterling atau mencapai 423 miliar rupiah. Ada yang kemudian pergi ke Amerika. Pak Anies pergi ke Amerika dengan, saya nggak tahu dengan siapa saja, tetapi saya waktu itu belum jadi anggota DPRD. Jadi waktu itu pergi, itu sudah APBD awal. Lalu kemudian muncul ke APBD perubahan, tiba-tiba itu muncul. Di antara APBD murni awal dengan APBD perubahan, tiba-tiba muncullah di APBD perubahan bulan 9. Ya karena itu sudah merupakan keputusan dari sebelumnya dan kita tidak tahu menahu, lalu ya kita mau bilang apa? Tetapi saya melihat perhitungan saya, loh kok ini berlebihan waktu itu. Lalu saya katakan ini kenapa biayanya 2 kali lipat? Pada medio Maret 2020 atau saat awal pandemi melanda, Anies memutuskan menunda penyelenggaraan Formula E musim pertama yang sedianya digelar Juni 2020. Atas penundaan itu, pihak Jakpro dikabarkan melakukan negosiasi ulang perihal penarikan bank garansi senilai 22 juta pound sterling atau mencapai 423 miliar rupiah yang telah dibayarkan itu. Pertengahan Mei 2020, pihak Formula E disebut-sebut mengabulkan negosiasi ulang yang disodorkan Jakpro atau bank garansi tersebut, tetapi tidak untuk biaya komitmen yang sudah dibayarkan. Kalau sudah begini, lantas siapa abai? Jakpro tidak ada melaporkan dan tidak ada yang tahu bahwa itu kembali. Artinya menjadi aneh kenapa dikatakan oleh Pemprov itu sudah kembali. Kembalinya kemana? Lalu kemudian nomor rekening berapa yang dipakai? Karena aturannya itu mesti masuk di dalam APBD. Lalu kemudian di 2021 itu muncul, tetapi di APBD 2021 juga nggak muncul itu bank garansi kembali. Pertanyaan saya, benar kembali apa tidak? Bank garansi dibutuhkan seperti halnya deposit pada suatu event atau perjanjian kerjasama. Dana bank garansi itu tidak akan hilang kok. Saat ini bank garansi yang kita sebelumnya sudah kita bayarkan sudah kembali ke kita. Kita tidak mau membatalkan Formula E di Jakarta, hanya menunda saja. Karena itu, komitmen fee yang sudah dibayarkan akan digunakan untuk pelaksanaan event di 2022 nanti. Ketika pemerintah daerah mau melakukan kerjasama dengan pihak lain,
apakah itu daerah lain, apakah itu pihak swasta, apakah baik dalam negeri maupun luar negeri, maka kerjasama itu sebelum diaktualkan itu perlu ada persetujuan DPRD. Kan oleh karena itu persetujuan dari DPRD untuk melakukan kerjasama itu merupakan sesuatu hal yang sangat diniscayakan. Tapi saya nggak tahu di mana sikap DPRD pada saat itu sehingga mereka alpa untuk menunaikan fungsinya. Temuan BPK perihal biaya komitmen bak menyingkap puncak gunung es sengkarut rencana penyelenggaraan Formula E yang dibanggakan Anies. Anies pun seakan disentil agar penyelenggaraan Formula E betul-betul memperhatikan semua aspek hingga detil.